Berikut adalah beberapa kiat cantik Al-Quran dalam mendidik anak menjadi hebat. Mengenalkan Al-Quran sejak dini. Perdengarkan bacaan Al-Quran kepada anak sejak dalam kandungan. Bacakan cerita-cerita dalam Al-Quran kepada anak sejak kecil. Ajak anak untuk melihat dan menyentuh Al-Quran. Menanamkan kecintaan kepada Al-Quran. Berikan contoh kepada anak dengan selalu membaca Al-Quran. Ajak anak untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Berikan hadiah kepada anak jika ia berhasil menghafal atau membaca Al-Quran dengan baik. Mengajarkan Al-Quran dengan cara yang menyenangkan. Gunakan metode yang kreatif dan inovatif dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak. Ajak anak untuk bermain sambil belajar Al-Quran. Berikan pujian dan motivasi kepada anak agar ia semangat dalam belajar Al-Quran. Menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ajarkan anak untuk selalu berkata jujur, bersikap adil, dan saling menyayangi. Ajak anak untuk berbuat baik kepada sesama, terutama kepada orang tua, keluarga, dan teman-teman. Tanamkan kepada anak pemahaman tentang halal dan haram, serta pentingnya menjaga diri dari perbuatan dosa. Mendoakan anak agar menjadi generasi Qurani. Panjatkan doa kepada Allah SWT agar anak diberikan kemudahan dalam belajar Al-Quran. Mohonlah kepada Allah SWT agar anak dijadikan sebagai penghafal Al-Quran yang mengamalkan isi kandungannya. Berharaplah kepada Allah SWT agar anak menjadi generasi yang saleh dan salehah, serta bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Dengan menerapkan kiat-kiat di atas, diharapkan anak-anak kita dapat tumbuh menjadi generasi yang hebat, cerdas, berakhlak mulia, dan cinta kepada Al-Quran. Berikut adalah beberapa cara untuk mengajarkan Al-Quran agar menarik. Mulai dari usia dini, anak-anak lebih mudah menyerap informasi dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Perkenalkan Al-Quran kepada mereka sejak kecil melalui cerita, lagu, atau permainan yang menyenangkan. Gunakan metode yang interaktif dan kreatif. Hindari metode pembelajaran yang monoton dan membosankan. Gunakan alat bantu visual, seperti gambar, video, atau animasi, untuk membantu anak memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Ajak mereka untuk berdiskusi, bertanya, dan berkreasi dengan Al-Quran. Sesuaikan dengan minat dan kemampuan anak. Setiap anak memiliki minat dan kemampuan yang berbeda-beda. Cari tahu apa yang disukai anak dan bagaimana cara mereka belajar dengan efektif. Berikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan terlalu mudah atau terlalu sulit. Berikan contoh yang baik. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan dengar. Jadilah contoh yang baik bagi mereka dengan selalu membaca Al-Quran, mengamalkan ajaran-ajarannya, dan menunjukkan rasa cinta kepada Al-Quran. Ciptakan suasana yang menyenangkan dan positif. Belajar Al-Quran seharusnya menjadi pengalaman yang menyenangkan dan menggembirakan. Hindari memberikan tekanan atau hukuman kepada anak jika mereka melakukan kesalahan. Berikan pujian dan dukungan kepada mereka atas setiap kemajuan yang mereka capai. Gunakan teknologi. Manfaatkan aplikasi dan platform online yang menawarkan fitur-fitur interaktif, seperti permainan, kuis, dan video pembelajaran. Ini dapat membantu anak belajar dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan. Buat kelompok belajar. Belajar bersama teman-teman dapat membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan memotivasi. Anak-anak dapat saling berbagi pengalaman, membantu satu sama lain, dan bersaing secara sehat. Berikan hadiah. Berikan hadiah kepada anak-anak ketika mereka mencapai target tertentu, seperti menyelesaikan 1 juz atau menghafal beberapa surat. Hadiah tersebut dapat berupa buku, mainan, atau kegiatan yang mereka sukai. Berikan pemahaman tentang keutamaan Al-Quran. Jelaskan kepada anak-anak tentang keutamaan membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Ceritakan kisah-kisah inspiratif tentang orang-orang yang sukses karena Al-Quran. Ajak anak untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Belajar Al-Quran tidak hanya sebatas membaca dan menghafal, tetapi juga mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Ajak anak untuk menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan mereka, seperti jujur, adil, dan saling menyayangi. Dengan menerapkan cara-cara di atas,
Diharapkan anak-anak akan lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar Al-Quran. Dalam Al-Quran, konsep anak hebat tidak hanya merujuk pada kecerdasan atau prestasi duniawi, tetapi lebih kepada karakter yang saleh, berbakti, dan bermanfaat bagi agama serta masyarakat. Berikut beberapa contoh anak hebat dalam Al-Quran. Nabi Ismail AS. Kisah kepatuhan Nabi Ismail AS kepada perintah Allah SWT untuk dikorbankan oleh ayahnya, Nabi Ibrahim AS, adalah contoh luar biasa tentang keteguhan iman dan ketaatan. Kehebatan Ismail menunjukkan kesabaran, kerelaan berkorban, dan keyakinan yang mendalam kepada Allah SWT. Ia tidak ragu sedikit pun untuk menaati perintah Allah SWT, meskipun nyawanya menjadi taruhan. Nabi Yahya AS. Kisah Nabi Yahya AS dikenal karena kebijaksanaannya sejak usia muda dan pengabdiannya kepada Allah SWT. Kehebatan Al-Quran menggambarkan Nabi Yahya AS sebagai sosok yang saleh, bertakwa, dan penuh kasih sayang. Ia diberikan hikmah pemahaman agama sejak kecil dan menjauhi perbuatan dosa. Nabi Isa AS. Kisah Nabi Isa AS berbicara saat masih bayi dan membela ibunya, Maryam, dari tuduhan zina. Kehebatan Nabi Isa AS menunjukkan mukjizat dan kebijaksanaan sejak lahir. Ia menjadi bukti kekuasaan Allah SWT dan membawa pesan kedamaian serta kasih sayang kepada umat manusia. Ashabul Kahfi, pemuda gua. Kisah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah SWT dan melarikan diri dari kejaran penguasa zalim. Mereka bersembunyi di dalam gua dan ditidurkan oleh Allah SWT selama ratusan tahun. Kehebatan Ashabul Kahfi menunjukkan keteguhan iman, keberanian, dan pengorbanan dalam mempertahankan keyakinan mereka. Mereka menjadi simbol perlawanan terhadap kezaliman dan pembelaan terhadap kebenaran. Ciri-ciri anak hebat dalam perspektif Al-Quran. Beriman kepada Allah SWT, memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah SWT dan menjalankan perintahnya. Berbakti kepada orang tua, menghormati, menyayangi, dan menaati orang tua. Berakhlak mulia, memiliki sifat-sifat terpuji seperti jujur, adil, sabar, dan pemaaf. Bermanfaat bagi sesama, berkontribusi positif kepada masyarakat dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Cerdas dan berpengetahuan, memiliki kemampuan berpikir yang baik dan terus belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Cinta kepada Al-Quran, membaca, mempelajari, dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Dengan meneladani kisah-kisah anak hebat dalam Al-Quran dan berusaha menerapkan ciri-ciri tersebut dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan kita dapat mendidik anak-anak menjadi generasi yang saleh, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi agama serta masyarakat. Nabi Ismail AS dikenal sebagai sosok yang memiliki keteguhan iman dan ketaatan yang luar biasa kepada Allah SWT. Berikut adalah beberapa contoh perbuatan hebat Nabi Ismail AS. Bersedia dikorbankan oleh ayahnya, Nabi Ibrahim AS. Ini adalah ujian terberat bagi Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Ketika Nabi Ibrahim AS mendapat perintah dari Allah SWT melalui mimpi untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail AS dengan ikhlas menerima perintah tersebut. Kepatuhan Nabi Ismail AS ini menunjukkan keteguhan imannya dan cintanya kepada Allah SWT melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Membangun Ka'bah bersama Nabi Ibrahim AS. Setelah lolos dari ujian pengorbanan, Nabi Ismail AS membantu ayahnya membangun Ka'bah di Mekah. Ka'bah adalah rumah Allah SWT yang menjadi kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Pembangunan Ka'bah ini merupakan amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS hingga hari kiamat. Menemukan sumber air Zam-Zam. Ketika Nabi Ismail AS masih bayi, ia kehausan di tengah padang pasir yang tandus. Atas izin Allah SWT, keluarlah air dari bawah kakinya yang kemudian dikenal sebagai air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini menjadi sumber kehidupan bagi Nabi Ismail AS dan ibunya, Siti Hajar, serta menjadi berkah bagi umat Islam hingga saat ini. Menjadi cikal bakal bangsa Arab, Nabi Ismail AS menikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum dan memiliki banyak keturunan.
Keturunan Nabi Ismail AS inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bangsa Arab. Dari keturunan Nabi Ismail AS juga lahir Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir dan penutup para nabi. Menjadi contoh kesabaran dan ketabahan, Nabi Ismail AS hidup di lingkungan yang keras dan penuh tantangan. Namun, ia tetap sabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan. Kesabaran dan ketabahan Nabi Ismail AS ini menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk selalu bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian hidup. Perbuatan-perbuatan hebat Nabi Ismail AS tersebut menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang saleh, beriman, dan bertakwa kepada Allah SWT. Nabi Ismail AS adalah teladan bagi umat Islam dalam hal ketaatan, kesabaran, dan pengorbanan. Nabi Ismail AS menghadapi berbagai cobaan sepanjang hidupnya, yang menguji keimanan, kesabaran, dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Berikut adalah beberapa cobaan yang dihadapi Nabi Ismail AS. Perintah untuk dikorbankan oleh ayahnya, Nabi Ibrahim AS. Ini adalah cobaan terberat dalam hidup Nabi Ismail AS. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa ayahnya, yang sangat ia cintai, mendapat perintah dari Allah SWT untuk mengorbankannya. Namun, dengan keimanan yang kuat, Nabi Ismail AS menerima perintah tersebut dengan ikhlas dan pasrah. Ditinggalkan di padang pasir yang tandus bersama ibunya, Siti Hajar, Nabi Ibrahim AS mendapat perintah dari Allah SWT untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail AS yang masih bayi di padang pasir Mekah yang tandus dan tidak berpenghuni. Cobaan ini menguji kesabaran dan ketawakalan Siti Hajar dan Nabi Ismail AS kepada Allah SWT. Kehausan di padang pasir yang tandus. Setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar dan Nabi Ismail AS kehabisan bekal makanan dan minuman. Nabi Ismail AS yang masih bayi menangis karena kehausan. Siti Hajar berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwa untuk mencari air. Hingga akhirnya Allah SWT memancarkan air Zam-Zam dari bawah kaki Nabi Ismail AS. Hidup di lingkungan yang keras dan penuh tantangan. Setelah Mekah menjadi ramai dengan kedatangan suku Jurhum, Nabi Ismail AS tumbuh dewasa di lingkungan yang keras dan penuh tantangan. Ia harus belajar berburu, beternak, dan berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menghadapi godaan setan, sebagai seorang nabi, Nabi Ismail AS tidak luput dari godaan setan yang berusaha menyesatkannya dari jalan Allah SWT. Namun, dengan keimanan yang kuat, Nabi Ismail AS selalu berhasil mengalahkan godaan setan dan tetap istiqomah di jalan yang benar. Meskipun menghadapi berbagai cobaan yang berat, Nabi Ismail AS tetap teguh dalam imannya kepada Allah SWT. Ia selalu bersabar, tabah, dan tawakal dalam menghadapi segala cobaan. Nabi Ismail AS adalah contoh muslim yang sejati yang selalu mengutamakan perintah Allah SWT di atas segala-galanya. Kesimpulan sikap orang tua dalam mendidik anak menjadi hebat adalah kombinasi antara keteladanan, kasih sayang, pendidikan yang tepat, dan doa yang tak putus. Berikut poin-poin pentingnya. Keteladanan uswatun hasanah orang tua adalah contoh pertama dan utama bagi anak. Sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang ditunjukkan orang tua akan ditiru oleh anak. Jadi, orang tua harus berusaha menjadi teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam beribadah, berakhlak mulia, dan berinteraksi dengan sesama. Kasih sayang dan perhatian. Anak yang merasa dicintai dan diperhatikan akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, bahagia, dan memiliki harga diri yang tinggi. Orang tua harus meluangkan waktu untuk bermain, berbicara, dan mendengarkan anak. Pendidikan yang tepat, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak, baik pendidikan formal maupun informal. Pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan potensi anak secara optimal, baik potensi intelektual, emosional, maupun spiritual. Menanamkan nilai-nilai agama. Agama adalah fondasi penting dalam membentuk karakter anak. Orang tua harus menanamkan nilai-nilai agama sejak dini, seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Memberikan kebebasan yang terarah, anak perlu diberikan kebebasan untuk bereksplorasi dan mengembangkan minat bakatnya. Namun,
Kebebasan tersebut harus tetap terarah dan terkontrol agar anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis. Orang tua harus belajar mendengarkan anak, memahami perasaannya, dan memberikan nasihat yang bijak. Mendoakan anak. Doa orang tua adalah senjata yang ampuh untuk kebaikan anak. Orang tua harus senantiasa mendoakan anak agar diberikan hidayah, kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Konsisten dan sabar. Mendidik anak adalah proses yang panjang dan membutuhkan kesabaran. Orang tua harus konsisten dalam menerapkan aturan dan disiplin, serta sabar dalam menghadapi kenakalan anak. Dengan menerapkan sikap-sikap di atas, diharapkan orang tua dapat mendidik anak menjadi generasi yang hebat, saleh, berakhlak mulia, cerdas, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Keteladanan orang tua memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Berikut beberapa contoh keteladanan yang bisa diterapkan. Dalam hal ibadah, salat tepat waktu. Orang tua yang selalu salat tepat waktu akan memberikan contoh kepada anak tentang pentingnya menjalankan kewajiban agama. Membaca Al-Quran. Orang tua yang rutin membaca Al-Quran akan menumbuhkan kecintaan anak terhadap kitab suci. Berpuasa. Orang tua yang menjalankan puasa dengan ikhlas akan mengajarkan anak tentang pengendalian diri dan kesabaran. Bersedekah. Orang tua yang gemar bersedekah akan menanamkan jiwa sosial dan kepedulian terhadap sesama pada anak. Dalam hal akhlak, jujur. Orang tua yang selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan akan mengajarkan anak tentang pentingnya kejujuran. Adil. Orang tua yang bersikap adil terhadap semua anak akan menumbuhkan rasa keadilan pada anak. Sabar. Orang tua yang sabar dalam menghadapi masalah akan mengajarkan anak tentang pentingnya kesabaran. Pemaaf. Orang tua yang mudah memaafkan kesalahan orang lain akan mengajarkan anak tentang pentingnya memaafkan. Ramah dan sopan. Orang tua yang ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain akan mengajarkan anak tentang pentingnya menjaga etika dan sopan santun. Dalam hal belajar dan bekerja, rajin membaca. Orang tua yang gemar membaca akan menumbuhkan minat baca pada anak. Semangat belajar. Orang tua yang terus belajar dan mengembangkan diri akan memberikan motivasi kepada anak untuk terus belajar. Disiplin dalam bekerja. Orang tua yang disiplin dalam bekerja akan mengajarkan anak tentang pentingnya tanggung jawab dan kerja keras. Jujur dalam bekerja. Orang tua yang jujur dalam bekerja akan mengajarkan anak tentang pentingnya integritas. Dalam hal hubungan sosial, menghormati orang tua. Orang tua yang menghormati orang tua mereka sendiri akan mengajarkan anak untuk menghormati orang yang lebih tua. Menyayangi keluarga. Orang tua yang menyayangi keluarga akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang pada anak. Peduli terhadap tetangga. Orang tua yang peduli terhadap tetangga akan mengajarkan anak tentang pentingnya hidup bertetangga yang baik. Menjaga lingkungan. Orang tua yang menjaga lingkungan akan mengajarkan anak tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Dalam hal mengelola emosi, tenang dalam menghadapi masalah. Orang tua yang tenang dalam menghadapi masalah akan mengajarkan anak tentang cara mengelola emosi dengan baik. Tidak mudah marah. Orang tua yang tidak mudah marah akan mengajarkan anak tentang pentingnya mengendalikan amarah. Mampu mengungkapkan perasaan. Orang tua yang mampu mengungkapkan perasaan dengan baik akan mengajarkan anak tentang pentingnya berkomunikasi secara efektif. Dengan memberikan keteladanan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan, orang tua dapat membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak mulia, cerdas, dan bermanfaat bagi sesama. Keteladanan adalah investasi terbaik yang dapat diberikan orang tua kepada anak-anak mereka. Menerapkan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan kesadaran, komitmen, dan konsistensi. Berikut langkah-langkah dan contoh konkretnya. 1. Introspeksi diri. Identifikasi nilai-nilai. Tentukan nilai-nilai yang ingin Anda tanamkan pada anak atau orang di sekitar Anda: kejujuran, disiplin, tanggung jawab, Evaluasi perilaku. Jujurlah pada diri sendiri tentang perilaku Anda saat ini. Apakah perilaku Anda sejalan dengan nilai-nilai yang ingin Anda ajarkan? 2. Mulai dari hal-hal kecil, konsisten dalam perkataan dan perbuatan.
Hindari berjanji jika tidak bisa menepati. Jika Anda mengatakan akan melakukan sesuatu, lakukanlah. Contoh, jika Anda berjanji akan bermain dengan anak setelah bekerja, tepati janji tersebut. Tunjukkan rasa hormat. Berikan contoh bagaimana menghormati orang lain, termasuk pasangan, orang tua, anak-anak, dan orang yang lebih muda atau berbeda status sosial. Contoh, ucapkan, tolong, saat meminta bantuan dan, terima kasih, setelah menerima bantuan. Bertanggung jawab, akui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan Anda. Jangan menyalahkan orang lain. Contoh, jika Anda melakukan kesalahan di tempat kerja, akui kesalahan tersebut dan cari solusi untuk memperbaikinya. Disiplin, terapkan disiplin pada diri sendiri dalam hal waktu, pekerjaan, dan keuangan. Contoh, buat jadwal harian dan usahakan untuk mematuhinya. 3. Libatkan keluarga. Diskusikan nilai-nilai keluarga. Ajak keluarga berdiskusi tentang nilai-nilai yang penting bagi keluarga Anda. Buat kesepakatan bersama. Buat kesepakatan tentang aturan dan konsekuensi yang berlaku untuk semua anggota keluarga. Saling mengingatkan. Ingatkan satu sama lain jika ada yang melanggar kesepakatan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga. 4. Berinteraksi dengan masyarakat. Bersikap ramah dan sopan. Tunjukkan keramahan dan kesopanan dalam berinteraksi dengan tetangga, teman, dan orang lain di masyarakat. Contoh, menyapa tetangga saat bertemu, membantu orang yang kesulitan, dan menghormati perbedaan pendapat. Berpartisipasi dalam kegiatan positif. Ikut serta dalam kegiatan sosial atau kegiatan sukarela di masyarakat. Contoh, membersihkan lingkungan, membantu korban bencana alam, atau menjadi relawan di panti asuhan. Menjaga lingkungan. Tunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan listrik, serta menanam pohon. 5. Evaluasi dan perbaiki. Refleksi diri. Secara berkala, luangkan waktu untuk merenungkan tindakan dan perilaku Anda. Apakah Anda sudah memberikan contoh yang baik? Minta umpan balik. Mintalah umpan balik dari orang-orang terdekat tentang bagaimana Anda menerapkan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Terus belajar dan berkembang. Jangan pernah berhenti belajar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Contoh penerapan keteladanan dalam situasi konkret. Saat anak melakukan kesalahan, jangan langsung marah dan menghukum. Tenangkan diri. Ajak anak berbicara. Dan bantu dia memahami kesalahannya serta mencari solusi untuk memperbaikinya. Saat menghadapi masalah di tempat kerja, jangan mengeluh atau menyalahkan orang lain. Fokus pada mencari solusi dan belajar dari pengalaman tersebut. Saat melihat orang lain berbuat tidak baik, jangan ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Tunjukkan sikap yang benar dan berikan contoh yang baik. Menerapkan keteladanan bukanlah hal yang mudah, namun sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang positif dan membangun karakter yang baik bagi diri sendiri dan orang lain. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan lakukan secara konsisten.